Makanya muncullah gerakan-gerakan atau orang-orang antri di rumah Pak Jokowi. Nah, untuk mengglorifikasi atau membuat isu ini menjadi seolah-olah benar, diyakininya sebagai sebuah kebenaran, dimunculkanlah tokoh-tokoh nasional. Selamat malam semuanya. Kemarin ketika saya membahas terkait Najwa Shihab yang datang ke Solo, ternyata beberapa komentar pembela Jokowi atau pemuja Fufufafa itu kemudian menyoroti soal bagaimana masyarakat antri untuk bertemu dengan Pak Jokowi ketika Najwa hadir di sana. Jadi Najwa ini menyaksikan secara langsung bahwa masyarakat itu antri untuk ketemu dengan Pak Jokowi. Dan semua orang terkesima gitu. Komentar-komentarnya itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini sangat dicintai dan sebagainya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi kepada Najwa Shihab kemarin itu ya kurang lebih sama dengan apa yang terjadi ketika Budiari datang ke Solo. Juga menyaksikan ada banyak sekali antrian. Kok kebetulan sekali gitu. Ketika ada tamu-tamu besar atau tokoh-tokoh yang datang itu ada banyak sekali antrian. Ketika nggak ada tokoh ya nggak ada. Dan kemarin kebetulan saya juga melihat bagaimana Chef Arnold itu tiba-tiba ada videonya gitu ya. Dia lagi ngegoreng nasi goreng di sekitar rumah Pak Jokowi. Untuk rumah Pak Jokowi, untuk orang-orang yang antri di sana. Jadi ini kan menunjukkan bahwa rumah Pak Jokowi jadi kayak tempat wisata gitu. Yang dia bisa undang tokoh atau orang terkenal untuk kemudian ketika mereka ada di sana seperti Chef Arnold yang masak-masak seperti itu. Orang-orang jadi pengen lihat. Setidaknya bisa makan gratis. Makan nasi goreng gratis. Jadi semua pola ini kemudian sebenarnya mudah sekali dibaca dan dipahami bahwa memang ada ini penyesuaian atau pengaturan dan settingan supaya ketika ada tokoh ke sana itu kemudian menjadi satu pemberitaan bahwa ternyata di rumah Pak Jokowi banyak orang antri ingin ketemu dan sebagainya, untuk foto, untuk salaman, dan seterusnya. Kalau memang sudah sebanyak itu, kan sebenarnya nggak butuh Chef Arnold. Iya kan? Kalau memang tiap hari itu ada di situ, ngapain butuh Chef Arnold gitu? Kenapa nggak tukang nasi goreng biasa aja yang kemudian disuruh ngasih makan gratis di sana? Kenapa sampai butuh Chef Arnold yang sangat artis gitu kan? Kalau memang setiap hari sudah sebanyak itu, kan nggak perlu bus-bus pariwisata untuk kemudian antri atau berada di rumah Pak Jokowi. Nggak butuh koordinasi seperti itu. Kalau memang di rumah Pak Jokowi itu setiap hari orang berdatangan untuk bersalaman dan bertemu. Tetapi itulah Pak Jokowi dengan segala kecerdikannya, dengan segala kemampuannya membaca soal psikologi masyarakat. Memang Pak Jokowi sangat yakin betul bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak berpikir panjang, tidak berpikir jauh gitu. Mereka hanya melihat dari sisi kemasan dan kemudian bisa langsung menyimpulkan. Jadi melihat apa yang terjadi itu sebagai sebuah fakta dan tidak peduli dengan latar belakang atau apa yang terjadi di belakangnya. Itulah yang kemudian membuat Pak Jokowi dengan segala pencitraannya dalam 10 tahun terakhir itu memang sukses luar biasa. Ya karena dengan keyakinan tadi, masyarakat tuh nggak mikir panjang, nggak butuh penjelasan, yang penting kelihatan mata. Gitu kan? Dan meskipun apa yang dilakukan ini tidak menyelesaikan persoalan, tidak menyelesaikan permasalahan, yang penting kelihatan ada, yang penting kelihatan wah, gitu kan. Itulah kenapa Pak Jokowi dulu sampai turun ke gorong-gorong gitu ya, ngelihat. Sebetulnya nggak perlu turun pun nggak apa-apa gitu. Kelihatan kok. Tapi kenapa Pak Jokowi harus turun? Itulah pencitraan, itulah gaya gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi senjata andalan dari seorang Jokowi. Dia paham betul itu bahwa masyarakat kita mayoritasnya itu tidak berpikir panjang dan hanya melihat apa yang ada di depan. Dan ini sekarang juga dilanjutkan sama anaknya Gibran sebagai wapres gitu ya. Gibran kemarin ketika ada isu masalah gas LPG, apa yang dilakukan oleh Gibran? Lihat tuh, belusukan gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ya, kata Gibran. Tapi apakah itu menyelesaikan persoalan? Enggak gitu. Gasnya tetap antri, gasnya tetap langka, tetap aja gitu. Terus mau ngabarin Gibran gimana? Nggak bisa. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Tapi
sebagai sebuah pencitraan gitu ya, untuk membangun satu keyakinan, kecintaan di tengah masyarakat, itu penting dilakukan. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita masih bisa dibodoh-bodohi atau kemudian diberikan pemandangan-pemandangan yang serba instan. Jadi inilah yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Pak Jokowi masih butuh pengakuan bahwa dirinya itu dicintai oleh masyarakat. Pertanyaannya, untuk apa? Karena dia udah nggak bisa jadi presiden 2 periode gitu ya, nggak bisa menjabat apalagi. Kenapa masih butuh pencitraan? Kalau dulu tahun 2014, 2012 dan sebelumnya ketika masih menjadi wali kota Solo, dia butuh itu. Karena ya memang pemimpin kita itu kan dipilih berdasarkan vote gitu ya, atau pemilihan secara langsung. Dan Pak Jokowi butuh suara mayoritas, suara masyarakat Indonesia. Tapi sekarang setelah 2 periode menjadi presiden, kenapa Pak Jokowi masih melakukan pencitraan yang serupa? Yang masih butuh masyarakat untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah saya coba analisa berdasarkan video dari Najwa Shihab kemarin di mana kaki Pak Jokowi goyang-goyang, nampak grogi sekali untuk merespon, dan itu sama sekali bukan gaya Jokowi setahu saya gitu, karena saya pernah mengikuti Pak Jokowi selama bertahun-tahun, bahkan sudah pernah masuk di KSW, bertemu dengan Pak Jokowi beberapa kali. Itu sangat pede sekali seorang Jokowi, tapi ketika kemarin berhadapan dengan Najwa Shihab sangat-sangat grogi, ucapannya grogi, kakinya sangat grogi. Jadi dari situ kemudian saya menemukan satu jawaban. Nampaknya memang Pak Jokowi ini masih butuh pencitraan untuk kemudian meredam para pengkritiknya. Karena Jokowi setelah tidak menjadi presiden ternyata sangat tidak pede sekali, khawatir dengan beragam serangan dan kemudian aksi-aksi demonstrasi adili Jokowi. Nampaknya itu sangat mengkhawatirkan, sangat menyerang mentalnya. Atau mungkin bahkan Pak Jokowi jadi sulit tidur akhir-akhir ini, saya nggak tahu. Jadi ketika ada demonstrasi adili Jokowi di berbagai tempat, di Yogyakarta, Solo, Surabaya, Medan gitu ya, banyak orang menulis di tembok-tembok adili Jokowi, dan itu dilakukan secara apa ya, tidak secara komando gitu, itu secara pribadi masing-masing orang gitu ya. Itu yang nampaknya semakin mengkhawatirkan Jokowi. Karena kalau aksi ini semakin besar, kemudian demonstrasinya semakin besar, ya itu akan membuat Pak Jokowi jadi nggak berkutik. Jadi makanya kemudian butuh berita penyeimbang. Ketika ada orang meminta agar Pak Jokowi diadili, butuh penyeimbang bahwa Pak Jokowi dicintai sama masyarakat. Itu menjadi satu penyeimbang. Jadi rakyat itu dijadikan tameng gitu untuk merespon situasi yang sedang ada di masyarakat hari ini. Bahwa banyak sekali orang yang ingin agar Pak Jokowi itu dipanggil dan diperiksa. Jadi konsepnya gitu ya, kalau kita melihat demonstrasi aksi adili Jokowi ini semakin besar, maka rumah Pak Jokowi akan semakin banyak orang antri bersalaman dan berfoto. Itu konsepnya, itu rumus dasarnya gitu. Kalau tidak ada demonstrasi seperti ini, tidak ada hujatan, tidak ada kritikan kepada Pak Jokowi, maka rumah Pak Jokowi akan anteng-anteng aja. Pak Jokowi bahkan mungkin sempat masih ke Jakarta main sama cucu dan sebagainya. Tapi kalau demonya semakin besar, wah rumah Pak Jokowi semakin rame. Setidaknya gitu ya. Setidaknya misalkan ada gesekan-gesekan itu bisa kemudian bisa dinetralisir dengan banyaknya masyarakat yang ada di rumah Pak Jokowi. Jadi masyarakat itu ya cuma sekedar mainan aja, sekedar tameng, sekedar pion aja untuk kemudian dijadikan umpan bagi lawannya. Dan Pak Jokowi sekali lagi tahu bahwa masyarakat tidak berpikir sepanjang itu. Ya biarin aja lah gitu ya. Yang penting ini ada dua narasi yang sama-sama muncul di permukaan atau media. Yang satu menuntut agar Pak Jokowi diadili dan mengungkap soal kasus-kasus korupsi dan sebagainya, kesalahan-kesalahan kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Jokowi. Di sisi lain ada kelompok masyarakat yang meminta agar Pak Jokowi diadili, diperiksa dan sebagainya. Kalau hanya ini yang ada di media, kalau hanya ada tuntutan adili Jokowi, tidak ada penyeimbang bahwa Pak Jokowi dicintai oleh masyarakat dan sebagainya, maka gitu ya, narasi tunggal ini atau berita-berita tunggal ini mungkin akan juga benar-benar menyasar Pak Jokowi dan bahkan membuat Pak Jokowi diperiksa, entah untuk kasus apa. Karena kalau kita ngelihat seperti misalkan pagar laut gitu ya, yang muncul di eranya Pak Jokowi, itu juga kemudian bisa menyeret Pak Jokowi kalau itu dibutuhkan. Karena kalau untuk urusan ratusan hektar dengan sosok aguan yang begitu dekat dengan Pak Jokowi dan kelompok elitnya, itu
itu menjadi sangat mudah rasanya untuk kemudian setidaknya diperiksa lah gitu ya, sebagai saksi dan sebagainya, kan bisa aja gitu. Tapi ya isu Adili Jokowi atau aksi demonstrasi Adili Jokowi ini tidak bisa dibiarkan. Makanya muncullah apa namanya gerakan-gerakan atau orang-orang antri di rumah Pak Jokowi. Nah, untuk mengglorifikasi atau membuat isu ini menjadi seolah-olah benar, diyakininya sebagai sebuah kebenaran, dimunculkanlah tokoh-tokoh nasional. Ya, Budiari sebagai menteri, kemudian Najwa Shihab, gitu ya, Chef Arnold, dan setelah ini entah siapa lagi. Mungkin Deddy Corbuzier juga akan datang ke rumah Pak Jokowi dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin gitu ya. Atau ya artis-artis lain lah yang bisa mengkonfirmasi bahwa rumah Pak Jokowi ini banyak loh orangnya. Raffi Ahmad misalkan sebagai staf sus, atau Gus Miftah, atau siapalah. Gitu ya. Jadi ya ini diperlukan karena para pemuja Fufufafa atau pembelanya itu sangat butuh satu pembuktian gitu bahwa Pak Jokowi ini benar-benar dicintai, bukan cuma mereka, para buzzer atau para pembelanya. Jadi ya itulah situasi yang terjadi nampaknya di Solo. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa dari sosok Jokowi yang kemudian mengharuskannya untuk bisa menerima ratusan orang berdiri, enggak ratusan sih, puluhan orang berdiri antri untuk bersalaman di setiap ada kunjungan atau kedatangan tokoh-tokoh nasional. Karena ya situasinya memang sangat berat gitu ya. Ini perlu diperhitungkan, perlu kemudian terus dilaksanakan antri-antri panjang seperti ini gitu. Dan selain itu mungkin juga ada tujuan-tujuan politiknya. Tapi yang lebih penting itu tadi, soal bagaimana menetralisir atau memainkan isu supaya isu soal Adili Jokowi itu tidak tunggal sendirian. Ada pembandingnya, ada pembelanya dengan antrian panjang tadi. Ya, kita lihat saja mana yang akan menang pada akhirnya. Tapi setahu saya, ya kalaupun ada orang bisa dibohongi, itu rasanya hanya sekali, dua kali. Tidak bisa selamanya orang kemudian dibohongi. Dan selamanya yang namanya kebohongan atau settingan-settingan atau situasi-situasi yang diatur dengan sedemikian rupa, biasanya itu tidak bertahan lama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.